gitu. Nah, sekarang tapi bukan bagaimana dari mana mengapa gitu ya. Ngomong apa sih? Karena gue agak takjub tadi mendengar. Ya. Cuman kita tahu gini tadi gue ngerasa obrolan kita pas iklan masih ada yang dia ditutupin. Benar. Tapi asalnya aku ini sebenarnya tidak mau ngomongin ini, tapi perlakuannya dia, perkataannya dia di media ini memancing saya. Hal apa yang membuat ngomong, lo merasa tersakiti dengan perkataan dia? Untuk menjawab, Ya. padahal saya udah jaga banget. Perceraian kemarin aja saya nggak masukin ke salah satu alasan saya minta cerai. Oh iya? Di perselingkuhan Kamu ini. segitunya, Neng? Ya saya nutupin banget karena Maksudnya udahlah. Ada buktinya kalau nggak? kita mau baik-baik gitu ya. Hah? ya kalau pisah pengen baik-baik. Terus di situ juga di dalam perceraian, kalau misalnya pun ada harta bersama, harta bersama yaitu harta yang dikumpulkan dua pihak nih harus rata 50-50. Kalau Ya. enggak berdua gitu, jangan Ya. yang sepihak. Kalau yang sepihak uang aku doang atau uang dia doang, apakah bisa disebut harta bersama? Bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Oke. Tapi ternyata dia tidak ada itikat baik untuk nelpon bapak Ngomongnya, saya, ibu kamu, saya. dia ngomongnya nggak ke Janet dulu atau ke keluarga dulu langsung ke media gitu? Enggak, ke aku dulu dia WA gitu. Oh. Gimana senang kita urusin aja gono gininya gitu. Ya. Gono gini uang harta bersama yang mana? Aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang, dia ngelis aset aku semua. Terus aku bilang kalau kamu memang pengen, dia kan bilangnya cuma pengen rumah di Pondok Gede, pengen mobil Civic, Lagi. sama motor Harley-nya. Kenapa dia? Duitnya pakai duit siapa belinya Kan tuh, motor Harley? kamu beli pakai duit kamu ya? Jadi gini kalau rumah, mobil yang dia minta itu kan memang aku beli sendiri. Nah motor Harley ini ya hasil dia yang dari uang yang 20% itu. Iya, iya, iya. Oh jadi iya. beliin sebenarnya itu. walaupun suami, manajer kamu membayar fee sesuai, Iya, sesuai. Sebagai artis Perjanjian. dan manajer. Heeh. Sebenarnya kan berarti ya, gue nggak ngerti deh. Aduh, kenapa ya ketika kita sudah memberikan sesuatu kepada pasangan kita atau istri kita, kenapa harus diminta lagi? Kalau lu, Kalau gue kasih. lucu, Iya. Cok. Ngapain harus diminta lagi? Keren Keren. kayak gitu. Apalagi- Harta itu nggak bisa dibawa mati, tapi Tapi kita kan lu gimana kan masih cara- belum nikah, masih Iya. pacaran. Tapi gimana caranya kita tuh harus membahagiakan pasangan kita gitu loh. Belum nikah aja begitu ya, apalagi udah nikah ya. Oh, bilangin gue maharnya pengen. Kue bacang. Kue main bentuknya begini terus segitiga soalnya segitiga. Kue wajik. Iya, iya. Tapi balik lagi Pi, jadi sebenarnya aku tuh pengen cerai dengan dia tuh baik-baik. Karena kita punya keluarga yang memang aku pengen silaturahmi kita tetap terjaga. Tapi Ya biar ternyata bagaimanapun kan tadinya kan kalian baik-baik. pasangan. Tapi setelah aku bilang kalau pengen harta gonong gini silahkan dulu pamit dulu sama orang tua saya, ibu bapak secara kekeluargaan. Tapi ini mama bapak saya alhamdulillah masih umur panjang masih ada. Tidak ada dia nelfon dari keluarganya atau konfirmasi untuk minta harta gonong gini. Aku bilang kalau tidak ada telepon ke orang tua saya atau nggak ngomong secara kekeluargaan ya udah urus aja ke pengadilan gitu. Oke. Jadi dia nunjukin screenshotnya tuh pas kata-kata bawahnya doang. Silakan aja urus ke Oke. pengadilan. Tapi Sebelum kita duduk ke Bang Jalu, kita akan memasuki dulu suatu fase di mana fase ini adalah fase yang dinamakan julid atau valid. Julid atau valid? Kalau mantan suami kamu ya mengatakan bahwa kamu dekat dengan Danu yang jadi suami kamu sekarang sebelum bercerai. sebelum bercerai agama. Iya, sebelum bercerai apapun namanya. Udah cerai agama tapi belum Ketok palu. ketok palu. Kan cerai agamanya September, Oktober, November, Desember, Januari aku baru kenal Baru sama kenal Danu. Danu. Oh Iya. Januari. berarti 3 bulan setelah perceraian Iya. dong. Oke. Tapi memang baru cerai agama. Baru cerai agama. Masih proses untuk Cerai negara. Cerai negara. Tapi Karena kan prosesnya panjang kemarin sempat pandemik juga kan, jadi memang panjang. Tertunda. Tapi ketika proses perceraian negara itu sempat wadidaw juga nggak? Wadidaw tuh apa? sih? Mau rujuk lagi. Pernah. Pernah. Nah ya kamu Itu kan di sebenarnya ini udah pernah rujuk tahu dia Iya, tuh. iya. Makanya kenapa? Karena waktu itu dia bilang kan saya dijebak terus aja dia di infotainment tuh Alif tuh bilang dijebak. Nih saya ngomongin karena kamu memancing saya harus jujur ya. Sebenarnya saya punya yang sekarang merapat ke kubunya dia nih. Merapat, jadi justru merapat, iya. berkhianat, berkomplot. Pada saat itu dia benar-benar meyakinkan teh jangan sama Alif. Pak Alif mah katanya udah nggak nafkahin, malah sekarang minta dibayarin kos-kosan, minjemin mobil. Dia ngomong sendiri sama aku. Pertama kali ngebongkar ini semua ya. Yang pergi Iya, ke kubu iya. itu terus. Nah sekarang dia tiba-tiba berbalik arah karena Allah membukakan semua kebenaran bahwa si ini ternyata punya niat yang Nggak baik. Tidak baik alias buruk. jadi Apa semua kayak- yang dia tahu
masih mending dia ngomong seadanya, ini ditambah-tambahin sehingga menjadi fitnah. Dan mungkin akhirnya si Alit jadi Percaya, jadi panas. Ini yang dinamakan ular berkepala dua, bermuka dua. Serem ya. Wah. bahaya. Julid atau valid? Belum ada tulisannya. Waktu yang sama Kita kayak ini. mantan Jenita Janet Ya. nggak mau, katanya kamu nggak mau punya anak demi karir, bener nggak? Enggak, bohong banget. Bohong banget. Karena pada saat itu kita berencana, malah kita udah deal-dealan 2019 ya aku pengen punya anak, please aku pengen adik aku ya udah 2 anaknya. Aku pengen deh, aku suka sedih, maksudnya sedih itu dalam arti kebahagiaan yang aku rasain sama adik itu berbeda. Adik lengkap sempurna dengan keluarganya, punya Dan anak. Tapi aku bisa sukses di karir tapi belum punya anak karena di program KB Iya. gitu. Jadi aku ngerasa kayak udah sekarang udah saatnya nih 2019. Tapi Allah berkata lain. Berarti kamu memang sama Alit dulu memang sengaja menunda. Menunda pakai KB, kita berdua Pakai kesepakatan. KB. Jenis spillnya apa kalau jenis spill? Dipasang pakai Dipasang. kamera. Jadi ini jangan jadi gosip kayak kata kemarin kan, Janet kayaknya nikah buru-buru gara-gara Hamidun, ya kan? Ternyata Padahal enggak ya. aku punya dokter di Cibubur. Dokter orang kan? Orang Ya, orang. Kalau Kan di sini dokter hewan biasanya. dokter kandungan. Jadi aku tuh kemarin baru lepas KB sebelum akad nikah gitu. Lalu Jadi lepas. kalau misalnya tiba-tiba langsung hamil pas akad kan nggak mungkin, hebat banget gitu. Jadi Iya. ya itu tadi, jadi untuk menghempas omongan netizen, jangan body shaming. Kalau aku gemuk emang kenapa? Gitu karena aku harus. Aku juga gemuk. Nggak ada yang Bukan tahu. dokter hamil. Kadang-kadang kita tuh kalau di TV kelihatan gede, padahal aslinya kecil. Iya betul. Di Apanya? foto tuh kayak gede gitu. Mama kan kecil semua kan. Kecil semua, gue mah Perutnya, tangan. Iya, kecil semua. Ada lagi Repot. Julid atau Oke, valid? selanjutnya julid atau valid? Apakah benar uang Jenita Janet selalu dipergunakan oleh mantan suaminya untuk membeli sesuatu keinginan atau hobi sang mantan suami? Seperti airsoft gun, action figure, Wah. motor gede, Itu hobi. dan lain-lain. Hobi yang mahal loh itu. Julid atau flight? Julid atau Nah, valid? ini ada Julidnya, ada flightnya nih. Julidnya apa? Flightnya Julidnya apa? adalah itu sebenarnya uang hak dia yang 20%. Terserah Jadi dia mau. sebenarnya Janet silakan aja. Jadi Terserah. dia memang uangnya ke aku semua. Awalnya dari kerjaan, tapi setiap bulan dia itu mengakumulasi berapa nih 20% dari semua job aku transferin cus ke dia. Dan tapi ternyata yang dia beliin tuh bukan kebutuhan keluarga kayak buat nyicil rumah, beli mobil. Ternyata dia lebih memilih untuk membeli hobi-hobi yang mahalnya itu airsoft gun, 2 motor gede 1000 cc. 2 motor gede 1000 jadi 2000. Satu sih. Jadi yang paling terakhir ya motor Harley-nya. Tapi sayangnya ini Harley. dua motornya ini yang nggak dia masukin, motor 1000 cc-nya yang dia nggak Tapi masukin. pertanyaan gue, dia cuma manajer 20% bisa beli motor gede dengan cc besar, itu kan harganya ratusan juta. Lah gue belum punya motor gede. Tandanya Jenita Janet sama suaminya dulu, mantan suaminya lebih gede penghasilannya daripada lo. Sekarang Lu pacar lu tiap hari syuting, stripping, duitnya makin banyak. Makin banyak. Lu masih tinggal di rumah kakak lu. Ya Allah, Bi. Aduh, Bang Bil, Kasihan sabar. banget gue malu. Pemirsa, apakah pemirsa ingin menyumbang sedikit harta kalian untuk ke Peduli Billy agar Billy punya rumah sendiri? Silakan. Jangan gitu banget tahu. Anak gua kaya, ini duitnya banyak. Iya. Oke, jadi jangan saja begitu ya. Jadi itu ada julid, ada validnya ya. Iya. Nah, sekarang kita akan ungkap lebih jelas di Bang Jalu, Bangku Jawab Jalu. Penasaran, ayo cus sini Neng. Jenita Janet, lihat sini, lihat apinya. Ayo, Ya. tapi ya. Relax, Ya. relax. Oke, lihat sini, lihat sini, lihat sini. Oke, buka mata, 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 buka mata. Oke, Jenita Janet, ya. Relax, Janet, relax. Relax, dengarkan tadi artinya induksi yang tadi ada saya berikan ke kamu dengan Induksi. tadi api yang tadi sebegitu besar itu akan membuat kamu semakin relax, tenang. Dengarkan kata-kata saya, perintahnya adalah saya kembalikan ingatan kamu ke masa-masa beberapa bulan terakhir, 1 tahun terakhir, di mana kamu bisa menceritakan apapun yang saya tanyakan. Pertanyaannya, sebetulnya kalau boleh dijawab dengan jujur, sejujur-jujurnya. Kamu kan kemarin cenderung menyembunyikan alasan perceraian kamu. Tapi kalau boleh cerita ya dan kamu tidak keberatan, sebetulnya apa sih yang membuat akhirnya kamu menyerah setelah 10 tahun menikah?
Pertimbangan yang sangat berat sih sebenarnya, karena aku jujur aku tidak melibatkan orang tua dalam aku mengambil keputusan untuk bercerai. Iya. Karena satu, aku nggak mau jadi beban untuk orang tua. Mama juga punya penyakit mah yang nggak bisa dengar kabar menyedihkan. Jadi aku perlahan ngasih tahu mereka. Sampai akhirnya aku banyak menyendiri, banyak murung. Bahkan asisten saya yang pernah sempat nemenin saya seperti orang linglung. Seperti orang linglung, Iya, berapa lama? Sekitar 1 bulanan. 1 bulanan. Kenapa? Kayak mencari ketenangan diri, kayak bener-bener introspeksi, ternyata rumah tangga aku gagal gitu. Setelah 9 tahun lamanya aku bertahan. Dan sempat gagal juga di masa tengah-tengah Masa itu. lalu iya, aku kan belajar, oh, aku pernah gagal, aku nggak mau gagal lagi gitu kan. Untung waktu pada saat itu belum sampai negara kan. Iya. Itulah dimana aku pengen bener-bener manfaatin, tapi sekarang di titik ini aku bener-bener harus ngambil keputusan untuk masa depan aku ke depan. Karena apa? Aku ngerasa kayak aku layak bahagia. Jadi kamu tidak bahagia dengan suami kamu kemarin? Ternodai dan jadi cacat setelah dia Apa? berpaling lah sama Berpaling dengan yang lain. Dari mana kamu tahu? Ada buktinya atau tidak? ada. Apa? Jadi indikasi aku curiganya itu sebenarnya udah lama. Iya. Tapi aku tipe orang yang balik lagi. Aku akan perjuangin. Ya. Mudah-mudahan nggak kayak gitu. Tetap positive thinking. Enggak deh, nggak mungkin kayak Artinya gitu. belum pasti dia selingkuh dong? Ada buktinya. Ada buktinya? Ada buktinya. Pengakuan dari orang tersebut dan juga pengakuan dari Alip sendiri, bahkan ketika pertama kali bercerai sama aku, cerai agama, yang dia hubungi adalah orang ini, Orang ini? perempuan ini. Yang jujur saya dan keluarga besar saya shock, Karena kamu mengenal sangat baik. sangat mengenal dia. Alasannya adalah dia bisa mengurus saya, dia bilang. Dia bisa mengurus saya tiap pagi bikinin kopi, segala macem gitu, ngeberesin baju. Ketika Janet tahu, apa perasaan Janet? Apakah di saat itu hancur sehancur-hancurnya? Apa yang Janet lakukan? Apa? Kalau pengen nangis, nangis aja. Keluarin semua. Kaget, karena aku terlalu fokus kerja. Cari apa ya namanya, supaya aku punya rumah tangga yang mandiri, supaya aku bisa cepat-cepat ngelunasin rumah, supaya aku bisa nunjukin ke keluarga besar aku bahwa kami berdua baik-baik aja kok, walaupun aku yang harus kerja keras gitu. Sebenarnya aku nggak mau sih kayak bikin orang tua kami khawatir, karena mungkin mereka juga tahu ini Neng kapan sih tidurnya, jam 2:30 masih online. Iya mah, baru pulang dari luar kota. Oke. Wanita ini tinggal juga serumah dengan kalian? Ya, Berapa tahun? 2 tahun, 2 tahun. kurang lebih 2 tahun. Dan kamu baru tahu setelah bercerai. Nah, waktu dalam masa perceraian ini, ketika kamu bercerai, perempuan ini masih ada di rumah kamu atau memang udah pergi? Enggak, dia udah pergi karena dia pun takut katanya. Dia pun takut kalau misalnya Alip masih ngedeketin dia mulu, aku akan bilang sama Teteh gitu. Diancam kayak gitu sampai akhirnya dia keluar. Artinya wanita ini juga terpaksa kah? Terpaksa berhubungan dengan... Mungkin iya, tapi aku nggak tahu kan, karena aku bener-bener kesekip dan aku kayak kenapa aku nggak kepikiran ya mereka ada main gitu. Ada hubungan? Kenapa aku sampai Nggak sadar? pada saat itu dia tuh udah kemana-mana sama Kayak aku. keluarga, soalnya kamu udah terlanjur percaya sama mereka berdua. Sebenci apa kamu dengan mantan kamu? Jujur. Aku malah bersyukur karena Allah sudah membukakan mata hati aku, pikiran aku, yang selama ini mungkin 9 tahun tuh menurut aku lama banget. Aku sama dia berjuang, iya, aku tidak akan melupakan kebaikannya dia gitu. Begitupun aku tidak akan mengungkit lagi kebaikan aku, enggak. Aku ngerasa bahwa ini adalah perjalanan kami berdua dalam rumah tangga, ini perjuangan kami. Oke, sekarang kalau bisa membuat kamu lega, membuat kamu lebih lepas lagi, apa yang ingin kamu katakan sama mantan suami kamu agar tidak merasa terganggu lagi? Silakan, omongin semuanya. Alif
kita sudah berada dalam kehidupan yang berbeda, kehidupan kita sudah masing-masing. Sekarang saya mau fokus terhadap apa yang sudah jadi masa depan saya. Saya udah ikhlas dengan apa yang sudah kamu lakukan. Dan mudah-mudahan perjuangan kita berdua pun itu menjadi amal ibadah pada saat kita kemarin menikah. Biarkan saya bahagia dengan pasangan saya yang sekarang. Saya pun sudah ikhlas, kamu mau dengan siapapun. Jadi mudah-mudahan sekarang kamu bisa lebih fokus dengan masa depan kamu. Saya yakin kamu bisa lebih hebat, bisa lebih naik lagi derajatnya tanpa menjatuhkan orang lain. Aku doain kamu sukses. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan kita berdua, rumah tangga saya, rumah tangga Alif ke depannya bisa bahagia. Ya, mudah-mudahan kita lebih memakai hati nurani dan lebih dewasa dalam menghadapi apa yang terjadi sekarang. Oke, ini tegiannya. Lihat apinya. Mudah-mudahan tadi ungkapan kamu tadi, unek-unek kamu tadi bisa membuat kamu lega dan tidak ada lagi rasa apapun yang mengganjal dalam diri kamu. Dan saat saya matikan apinya, kamu bisa menjadi orang yang lebih bahagia lagi, lebih lepas lagi dan lupakan semuanya. Pemirsa, saat lagi kita akan undang seorang wanita. Apakah wanita ini juga yang akan menguak tentang hal yang menjadi rahasia selama ini? Apakah wanita itu justru adalah orang yang berhubungan langsung dengan masalah tadi? Setelah ini tetap di Bukan Bisik-Bisik. Sabar ya, Bun. Bun.